Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan saum atau puasa Ramadan yang hampir saja berakhir pada penghujung akhir bulan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik tua maupun muda, baik balita, bayi maupun sudah lanjut usia. Karena zakat fitrah itu fungsinya sebagai penyucian diri dari kekurangan selama berpuasa di bulan Ramadan, untuk membersihkan diri dari segala penyakit hati, dari segala kekurangan kita ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Misalnya dalam puasa kita sering ghibah, sering berbuat kemaksiatan, mengucapkan kata-kata kotor, maka insya Allah dengan membayar zakat fitrah kita akan terhapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, maka menjadi zakat yang diterima. Tetapi barang siapa yang memberikannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu dinilai sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketentuan zakat yang pertama, zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang saya sampaikan tadi di awal, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Kemudian zakat itu dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri seperti hadis tadi disampaikan. Jadi menjelang akhir Ramadan puasa kita sampai sebelum sholat Idul Fitri. Karena ketika zakat itu kita sampaikan setelah Idul Fitri, maka terhitung sebagai sedekah biasa. Apakah boleh kita memberikan zakatnya sebelum akhir Ramadan? Boleh. Kenapa? Karena batasan kita dalam pengumpulan panitia dalam mengumpulkan zakat, supaya tidak batas akhirnya, sehingga bisa dikondisikan oleh panitia dikumpulkan jauh sebelum akhir Ramadan. Fungsinya ketika mendistribusikan, mentasarufkan ke kota-kota lain atau ke pelosok-pelosok yang membutuhkan, itu bisa tercukup waktunya. Kemudian bentuk dari zakat fitrah itu adalah berupa bahan pokok, makanan pokok sehari-hari. Misalnya ketika makanan pokok kita gandum atau kurma, maka itulah yang dibayarkan. Kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah nasi, maka yang dibayarkan adalah beras. Berapakah ukurannya? Untuk ukurannya satu sok itu sekitar 2,1 kilogram. Nah, untuk membulatkannya kita sepakat, para ulama menyepakatinya dengan ukuran 2,5 kilogram yang harus kita bayarkan.
Dari apa yang sudah kita berikan tadi, zakat fitrah dengan fungsinya yaitu untuk membersihkan diri kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia mendirikan sholat. Zakat fitrah adalah salah satu bentuk penyucian diri agar amalan ibadah kita selama Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab, batas nisab atau batas minimal. Nisab itu adalah batas minimal kita untuk kepemilikan harta kita. Dan kemudian sudah mencapai haul. Haul itu adalah sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, dalil zakat mal dalam Al-Quran berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kaum muslimin rahimakumullah, harta yang wajib dizakati seperti yang dalam hadis dan Al-Quran tadi saya sampaikan, fungsinya adalah membersihkan diri kita. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah untuk mensucikannya, membersihkannya, supaya apa? Rizki yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita menjadi berkah untuk kita semuanya, manfaat untuk sekitarnya, yaitu dengan memberikan zakat. Zakat mal di sini berupa harta. Yang pertama emas atau perak, kemudian hasil perniagaan atau perdagangan, hasil pertanian atau penghasilan gaji bagi karyawan atau kita sebagai guru. Kaum muslimin rahimakumullah, berapakah yang harus kita bayarkan? Kalau misalnya kita sudah memiliki harta emas atau perak selama 1 tahun dengan nisab emas adalah 85 gram atau 595 gram untuk perak, yaitu zakatnya 2,5%. Kemudian hasil perdagangan, barang dagangan yang mencapai nisab dizakati wajib 2,5%. Kemudian hasil pertanian, misalnya 653 gram beras, zakatnya itu 5-10% tergantung dari pengairannya. Apakah dari curah hujan langsung atau kita mengolah dengan membeli air dan lain sebagainya, itu akan dibedakan untuk zakatnya. Kemudian tadi penghasilan atau gaji, nisabnya sama dengan emas, yaitu 85 gram emas per tahun, zakatnya 2,5%. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah kita akan membayarkan zakat ketika mencapai nisabnya saja? Itu memang wajib kalau sudah mencapai nisab. Tetapi misalnya harta kita belum sampai nisab, kita sudah miliki, misal saya mempunyai tabungan 10 juta dari hasil saya bekerja, kemudian saya punya emas misalnya. Kalau kita ingin membersihkan harta kita walaupun belum mencapai nisab yang diwajibkan, itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena harta yang kita miliki, pemberian dari Allah adalah ada dari harta kita miliki, ada sebagian harta kaum miskin atau fakir di luar sana. Jadi alangkah baiknya walaupun belum mencapai nisabnya, kita tetap memberikan zakat untuk membersihkan harta kita, supaya dalam rangka kita bersyukur dan harta kita bermanfaat untuk orang lain juga. Selain berkah untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Misalnya kita akan memberikan zakat, hitunglah harta kita yang kita simpan, ada di tabungan ada berapa, kemudian kita persentasekan 2,5%. Itu tidak masalah, itu akan lebih baik lagi walaupun belum mencapai nisabnya. Tetapi kalau sudah mencapai nisabnya, itu adalah kewajiban, wajib harus kita bayarkan. Dan kita berikan kepada 8 golongan asnaf itu tadi. Ada miskin, fakir,
yatim piatu, ghorim. Ghorim di sini orang yang berhutang, yang dia berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang harus kita berikan zakat kita kepadanya. Bukan orang yang berhutang untuk barang-barang yang kemewahan lainnya. Misalnya berhutang, banyak hutangnya tapi hutang mobil, hutang rumah, itu tidak berhak untuk berikan zakat. Zakat hanya diberikan kepada orang yang berhutang. Ghorim di sini adalah orang yang benar-benar hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhannya dan dia sedang beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabda Rasulullah SAW yaitu, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa id kana yaumul qiyamah saffihat lahu safaih min nari fahmi alaiha fi nari jahannama fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa tahuruhu. Yang artinya, tidaklah seorang memiliki emas atau perak kemudian tidak menunaikan zakatnya atau haknya kecuali pada hari kiamat. Harta itu akan dijadikan lempengan api yang sangat panas di neraka jahanam. Lalu disetrikakan ke tubuhnya, ke dahinya, ke punggungnya, dan ke lambungnya. Naudzubillah min zalik. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya, kemudian kita enggan membayarkan zakatnya karena kekikiran kita, sayang kepada harta kita, berarti belum sadar bahwa harta adalah titipan dari Allah. Maka menurut hadis tadi, balasannya adalah neraka jahanam. Harta itu atau emas itu yang kita miliki dan kita tidak tunaikan zakatnya akan membakar diri kita kelak di neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, apa sih manfaat zakat? Manfaat zakat yang pertama tadi, mensucikan harta jiwa dari sifat kikir. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Di luaran sana banyak sekali mereka yang tidak bisa makan sampai 3 kali, 2 kali. Hanya sesekali bisa mendapatkan makanan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan rizki tambah lagi yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah janji Allah. Barang siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan lagi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan zakat itu sama saja kita bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan diri mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, baik zakat fitrah maupun zakat man adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita tunaikan dengan ikhlas, dengan didasari hati yang tulus, dari niat hati yang paling dalam untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholat, kemudian mendirikan sholat. Wa ita izzaka, dan menunaikan zakat. Wa sauma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjal bait, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis itu jelas sekali bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Apabila 5-5-nya kita laksanakan, maka kuatlah keimanan kita. Yang pertama yaitu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kita adanya Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Apabila kita Islam melaksanakan puasa tetapi tidak melaksanakan sholat, maka keimanan kita atau keislaman kita tidak sempurna.
Kemudian yang ketiga, shaum Ramadan, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, yang semuanya kita sedang melaksanakannya di bulan suci ini, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membayar zakat. Harus kita bayarkan zakat, maka pondasi keimanan kita, keislaman kita akan sempurna. Kemudian yang kelima adalah berhaji. Itu bagi yang mampu. Kalau kita belum mampu, maka tidak diwajibkan. Tetapi kalau sudah mampu, harta kita berlimpah, bersegeralah untuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan. Baik zakat fitrah, zakat mal. Intinya, harta adalah titipan yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan kikir, jangan pelit. Karena dari harta yang kita dapatkan, ingat, ada hak mereka. 8 asnaf itu tadi, terutama anak yatim, kaum fakir miskin. Semoga kita semua bisa melaksanakan semua. Belum mencapai nisab, tetapi bismillah kita juga kalau niat bersedekah, insya Allah Allah akan melipat gandakan lagi rezeki yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu membayar zakat dengan setulus-tulus hati kita, dengan penuh keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahannya, itu dari pribadi diri saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.